Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Kali ini saya akan menampilkan tugas tentang aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Dan sebelumnya, perkenalkan, saya Ayu Eka Lestari, calon guru penggerak angkatan 7 Kota Serang dari SDIT Al-Izhar. Adapun latar belakang saya untuk membuat aksi nyata di modul 1.4 adalah dikarenakan murid tidak suka peraturan karena selama ini jika mereka membuat kesalahan atau pelanggaran maka akan mendapatkan hukuman yang cenderung akan mempermalukan dirinya sendiri. Dan adapun tujuan aksi nyata ini yaitu yang pertama, menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. Kemudian, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebijakan universal. Adapun langkah pertama saya dalam melakukan aksi nyata ini yaitu menerapkan pembuatan keyakinan kelas di kelas yang saya ajar, yaitu di kelas 6 Ibnu Mas'ud SDIT Al-Izhar. Kemudian setelah anak-anak membuat proses pembuatan keyakinan, kita menyimpulkannya bersama-sama sehingga mendapatkan 7 poin keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Setelah itu, kami pun mensosialisasikan tentang budaya positif di sekolah yang telah kami dapatkan materinya selama pendidikan guru penggerak di Kota Serang. Adapun sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SDIT Al-Izhar, Bu Hajah Lailatul Qadri SH beserta jajaran BPH dan Bapak Ibu hadirin yang hari ini hadir di tengah kami dalam acara diseminasi budaya positif di sekolah. Dalam agenda calon guru penggerak angkatan 7 tentang aksi nyata modul 1.4 sosialisasi diseminasi budaya positif di sekolah. Hadirin yang berbahagia, untuk membuka acara hari ini, marilah kita sama-sama membuka dengan mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu dilanjutkan oleh tilawah yang akan dipandu oleh Al-Ustadz Hafiz. Kepadanya kami persilakan. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah SDIT Al-Izhar kepada Bu Hajah Lailatul Qadri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ki Hajar Dewantara, ya Bapak Ibu pasti sudah sangat kenal dengan beliau, ya. Dan kita kenal beliau ini dengan 3 semboyannya, yaitu hafal Bapak Ibu. Ingarso Sungtulodo, ya. Di depan memberi teladan. Kemudian Nadia Mangun Karso, yaitu di tengah menciptakan peluang untuk berprakarsa, ya. Kemudian yang terakhir yang suka ada tulisannya di Tuturi Handayani, yaitu di belakang memberi dorongan. Betul itu ya, secara dan itu semboyan itu yang harus kita praktekkan dan coba disampaikan kembali oleh Bapak Ibu guru penggerak yang ada di SDIT Al-Izhar. Nanti kita lihat seperti apa aksi nyata mereka, ya, berkaitan dengan filosofi yang sudah disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah SDIT Al-Izhar. Selanjutnya yaitu penutup pembukaan. Marilah kita tutup pembukaan ini dengan bersama-sama mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillah.
Ya, hadirin yang berbahagia, sebelum kita masuk ke acara presentasi materi secara panel, saya punya jargon tentang guru penggerak terlebih dahulu. Kalau saya bilang salam guru penggerak, jawabannya guru bergerak Indonesia maju. Siap Bapak Ibu? Siap. Saya coba sekali ini. Salam guru penggerak, guru bergerak Indonesia maju. Ya, sebelumnya saya akan sedikit memperkenalkan tentang apa itu aktivitas guru penggerak yang selama ini kami ikuti di Kota Serang. Pada agenda calon guru penggerak khususnya di SD IT Aliza, hari ini kami akan melakukan aksi nyata. Benar kata Ibu Kepala Sekolah bahwa aksi nyata merupakan suatu implementasi dari hasil pembelajaran yang telah kita ikuti selama ini. Adapun ini 1.4 merupakan titik terakhir dari modul ke-1, di mana merupakan implementasi yang akan kita terapkan adalah hasil dari modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Di sini, mohon maaf Pak, tolong di next. Adapun beberapa nanti topik yang akan kami share kepada Bapak Ibu sekalian, yaitu ada 6 topik. Sama kayak kita yang ada di depan, calon guru penggerak angkatan 7 di SDIT Aliza ada 6 orang. Di topik yang pertama kami akan membahas tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Nanti akan disampaikan kebajikan. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal yang akan disampaikan oleh Bu Endah Harmiati SD. Kemudian ada teori motivasi, hukum dan penghargaan restitusi yang akan disampaikan oleh Bu Neng Novalia Haris, MPD, dan keyakinan kelas oleh saya sendiri. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas yang akan disampaikan oleh Bu Titi Rahmawati, MPD, serta ada restitusi 5 posisi kontrol yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Iwan Kurniawan, dan terakhir sebagai penutup akan disampaikan oleh Bapak Hafiz tentang restitusi segitiga restitusi. Mungkin itu nanti yang akan coba kami sosialisasikan yang telah kami terapkan di kelasnya masing-masing khususnya. Untuk itu sebelum kita mulai, saya minta dulu semangatnya. Takbir! Oke, langsung saja mungkin kita mulai untuk sesi pertama. Topik ini akan disampaikan oleh Ibu Endah Harmiati. Kepada Ibu Endah kami persiapkan. Persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak Ibu guru hebat semuanya? Alhamdulillah ya, tetap semangat dan bahagia. Jangan lupa bahagia. Hari ini bahagia, besok lebih bahagia lagi. Walaupun kita memasuki tanggal-tanggal kritis. Baik, untuk kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Saya akan menerapkan paradigma apa sih itu? Kontrol itu bagaimana ya? Kita berpasangan, silakan Bapak Ibu guru semua mencari barang yang berharga, silakan digenggam. Posisi yang sebelah kanan itu yang memegang barangnya, yang posisi sebelah kiri bagaimana caranya barang itu bisa diminta. Baik, dari mungkin paradigma yang tadi Bapak Ibu lakukan, misalnya yang sebelah kanan Bu Lela megang HP ya tadi, barangnya HP diminta oleh Bu Khotim. Dengan cara bagaimana diminta oleh Bu Khotim tadi? Dirayu ataukah bisa aja dengan cara kekerasan ya? Bisa. Cuma Bu Khotim ternyata lemah lembut. Beliau meminta dengan cara kelembutan. Dan Bu Lela mungkin ada perasaan gak enak ya? Karena beliau lebih senior. Jadi oh ternyata kan dikasih. Masya Allah. Teguh pendirian berarti Bu Lela. Berbeda dengan Bu Us. Kalau Bu Us tadi dengan Bu Dian karena mungkin bestie jadi diserahkan. Ya percaya sama Bu Dian jadi diserahkan. Apakah ada yang memakai cara kekerasan? Insya Allah di SDIT Aliza guru-gurunya lembut semuanya. Di sini ini
kita bisa mengambil satu kata kunci. Kuncinya bagaimana? Kuncinya jadi kontrol itu ada pada siapa? Apakah pada orang lain, ataukah pada temannya, ataukah pada kepala sekolah, ataukah pada ketua yayasan? Kontrol itu sebenarnya dari barang yang kita pegang tadi, kontrol itu ada pada siapa? Pada diri sendiri. Jadi sebenarnya kontrol itu tergantung pada diri sendiri. Nah, hal ini kita lihat dalam pembelajaran di kelas, bagaimana cara kita mengontrol kepada siswa. Nah, itu paradigmanya itu. Jadi perubahan paradigma teori kontrol, teori pilihan itu ada beberapa. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kita merasa bahwa kita bisa mengontrol siswa dengan cara apapun itu. Tapi ternyata jangka panjang kontrol itu ada pada diri anak. Yang kedua, bahwa ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini kadang kita merasa bahwa kita merasa mengatakan kepada teman kita mungkin, Bu Neng ini datangnya pagi terus loh, kenapa hari ini kok mungkin datangnya terlambat, nanti apa yang membuat itu. Jadi membuat orang lain merasa bersalah ini juga bisa menjadi paradigma dari teori kontrol berikutnya. Yang ketiga yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Bahwa kita memberikan keyakinan atau kekuatan atau hal-hal yang positif kepada siswa itu dapat memberikan penguatan kepada karakter siswa itu sendiri. Kemudian yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini kadang itu tadi kata-kata kontrol itu kadang 11-12 dengan kata-kata memaksa. Nah, ini ada beberapa perbandingan ya antara teori kontrol dengan stimulus respon. Yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu versi kita. Padahal di teori dikatakan bahwa kitalah yang berusaha memahami pandangan orang lain terhadap dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kita menganggap seperti itu, melakukan perbuatan buruk itu pasti salah. Padahal menurut teori, semua perilaku itu ada tujuannya. Kita harus memahami, kenapa si A melakukan ini, kenapa si B melakukan ini, itu pasti ada tujuannya, latar belakang di balik itu. Itu yang harus kita pahami. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Tidak, yang mengontrol diri kita sendiri adalah kita. Kemudian selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Teorinya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Walaupun bisa, itu hanya sesaat, bukan dalam jangka panjang. Seperti itu. Kemudian, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi kalau udah dibujuk, ini gagal, pakai cara terakhir, dipaksa. Padahal menurut teori bahwa kolaborasi, konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kita memberikan kolaborasi, pengertian. Jadi agar tidak ada kata-kata atau tindakan pemaksaan itu. Kemudian yang biasa kita pikirkan adalah model berpikir menang atau kalah. Kalau saya bisa mempengaruhi orang itu melakukan apa yang kita lakukan. Kadang ada orang yang merasa, oh saya berarti menang, dia kalah. Padahal tidak. Menurut teori, semua berpikir itu model berpikirnya menang dan menang. Nah, di sini nanti teori kontrol ini dari William Glasser ini akan kita kemas dari 6 CGP ini akan ada hubungannya. Nah, dari sini saya hanya memposisikan yaitu yang bagian makna disiplin. Saya pengen tahu apa makna disiplin bagi Bapak Ibu semuanya. Makna disiplin. Taat aturan. Oke. Tanggung jawab. Disiplin itu dari bahasa Latinnya itu disiplina yang artinya belajar.
sebenarnya artinya belajar. Nah, dari sini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Jadi tujuannya apa nih? Apa yang kita hargai di situ? Namun dalam budaya kita, apalagi Indonesia, maka kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Yang berhubungan dengan siswa, dari kata-kata dari yang pertama sudah bisa mengontrol dirinya sendiri, kemudian sudah bisa menerapkan apa itu disiplin. Nah, di sini kita akan mengenalkan nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal itu adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang akan dicapai oleh setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal, umum, lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Ini sesuai dengan buku dari Dr. William Glasser pada teori kontrol, bahwa dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang mulia yang diinginkan. Yang terpenting adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik, bukan dari luar, tapi dari diri anak sendiri, dari pribadi guru sendiri. Misalnya kalau anak ini sering terlambat, mungkin kita lakukan dialog, bukan hanya kita dengan wajah yang garang. Kamu sudah tahu belum peraturannya kalau kamu terlambat? Tilawah, bukan seperti itu. Tapi kita melakukan komunikasi, kontrol kepada siswa. Kalau bisa kita menanyakan kepada siswa, kira-kira biar kamu gak terlambat kenapa, setelah kita tahu alasannya. Kira-kira kamu kalau sholatnya misalnya bangun kesiangan, apa yang harus kamu lakukan? Itu motivasi dari dalam, dari diri sendiri anak tersebut kita gali. Nah, selanjutnya bahwa nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai setiap anak Indonesia itu kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, tujuan kurikulum Merdeka kali ini ada 7 itu, yaitu profil pelajar Pancasila. Jadi setiap kegiatan belajar mengajar kita mengarah kepada tujuan ini. Apakah materi kita ini masuk ke profil yang ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, atau ke-6. Mungkin itu Bapak Ibu dari saya tentang nilai-nilai budaya positif. Mungkin itu aja, terima kasih dari saya Bapak Ibu semuanya. Tetap semangat dan bahagia. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan dan restitusi. Nah, di sini tentang teori motivasi perilaku manusia ada 3 menurut Diane Gossen ya. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi ini motivasi yang terendah ya. Jadi dalam dirinya bertanya-tanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, biasanya orang seperti ini dia berada di zona nyamannya dan menghindari masalah gitu. Jadi yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi ya. Nah, ini juga merupakan motivasi eksternal atau motivasi ekstrinsik ya. Nah, yang ketiga yaitu motivasi intrinsik atau motivasi internal ya.
untuk menghargai diri sendiri. Jadi di dalam dirinya bertanya, apa yang saya akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya, gitu ya, seperti itu. Nah, dari ketiga motivasi ini, yang mana yang sudah ada dalam diri kita? Kalau Bu Lela, ketiga ya. Nah, jadi harapannya dari teori motivasi ini yang akan kita terapkan kepada anak-anak adalah ini disiplin positif yang ketiga. Bagaimana ini menumbuhkan motivasi intrinsik pada anak ya. Ada kata merdeka ya dari menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Dihukum oleh penghargaan ya. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau menunjuk. Dorongannya eksternal dan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan ya. Pertama, ternyata penghargaan juga dapat berdampak menjadi sebuah hukuman gitu ya. Jadi kita jangan sampai dihukum oleh penghargaan ya. Pengaruhnya jangka pendek dan panjang ya. Penghargaan yang mengurangi ketepatan. Ya Bu Ayu, contohnya. Ya, izin menjawab. Iya, boleh. Mengurangi ketepatan, contohnya gini. Saya pengen jadi ranking 1 karena mama saya ngasih laptop habis ini. Jadi motivasi saya pintar ini bukan karena semata-mata sebagai kewajiban saya seorang individu yang pintar atau cerdas, tapi karena saya pengen dapat laptop. Jadi maka di sini kata pintarnya itu kurang tepat. Mungkin itu. Ya, terima kasih Bu Ayu. Ya, kemudian penghargaan tidak efektif. Ya, contohnya Pak Hafid, penghargaan tidak efektif itu seperti apa? Kalau saya datang tepat waktu karena dikasih hadiah baju lilis, hari itu saja, ketika berikutnya tidak dikasih, maka ya akhirnya nggak efektif, itu akhirnya terlambat. Seperti itu ya. Terima kasih Pak Hafid. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Ya, ada yang berpendapat? Iya, Bu Enda silakan. Ya saya Bu, penghargaan merusak hubungan itu contohnya saya datang tepat waktu, dapat hadiah dari kepala sekolah. Nah teman saya ini nggak datang tepat waktu, dan dia merasa, wih, Bu Enda ya. Penghargaan menurunkan kualitas. Siapa lagi yang memberikan contoh? Tadi mungkin satu penghargaan yang apa namanya ya, ketika itu saja yang mendapatkan rewardnya gitu, sehingga mungkin yang lain merasa tidak apa iri, itu akhirnya kualitasnya yang mempengaruhi diri sendiri yang lainnya itu mungkin menurun. Oke, terima kasih. Tadi kan di materi saya ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, jadi ini ada tindakan guru ya. Nah, apakah dari tindakan ini merupakan hukuman atau konsekuensi? Misalkan tindakan guru meminta anak-anak mencatat 100 kali di buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi, gitu ya. Nah, menurut ibu-ibu apakah itu suatu hukuman atau suatu konsekuensi? Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret, konsekuensi apa hukuman? Konsekuensi. Jadi dia menerima konsekuensi dari apa yang dia lakukan. Tentang hukuman atau konsekuensi ya. Nah, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Jadi hukuman itu sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi, kemudian membuat anak itu secara psikis dan fisik tersakiti gitu ya.
kemudian hanya satu arah dari gurunya gitu, tidak ada kesepakatan sebelumnya gitu ya. Sedangkan konsekuensi ini ya sesuatu yang harus terjadi tapi sudah kesepakatan gitu, sudah ada kesepakatan. Jadi ada identitas gagal, ada identitas sukses. Jadi identitas gagal ini tentunya hukuman ya, hukuman yang didapatkan. Nah kemudian identitas sukses itu konsekuensi dan restitusi. Jadi restitusi ini adalah merupakan sebuah pilihan dan reflektif dari apa yang diperbuat. Diakhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang kedua, mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif. Dan yang terakhir, bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif. Keyakinan kelas, kenapa sih adanya peraturan kalau pakai kendaraan bermotor itu harus pakai helm? Kira-kira kenapa? Biar selamat. Bahwa yang dinamakan keyakinan kelas adalah sesuatu yang diyakini bersama secara universal, baik perempuan, laki-laki, dewasa, anak kecil, dia suku apa, agama apa, dia memiliki keyakinan yang sama. Di sini ada nilai keyakinan kelas adalah nilai-nilai keselamatan atau kesehatan yang tadi telah saya sebutkan. Di mana arti keyakinan kelas itu sendiri yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal. Prinsip yang diakui bersama, yang disepakati bersama secara umum. Lepas dari latar belakang suku, ras, negara, bahasa ataupun agama. Jadi keyakinan antara satu dengan yang lainnya sama. Kalau kita terapkan di dalam kelas, berarti antara siswa si A dengan siswa si Z itu memiliki prinsip yang sama. Bahwa contohnya kalau kita datang tepat waktu, kita bisa mengikuti pelajaran yang pertama dengan tepat atau on time. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kalau kita lihat, keyakinan kelas merupakan sesuatu yang sifatnya diakui bersama. Tidak ada paksaan, tidak dituntut, dan tidak merasa terbebani. Beda dengan kalau kita lihat peraturan kelas atau yang biasa kita tulis di dalam kelas tata tertib. Kalau tata tertib dilihat dari dua suku kata, ada tata dan ada tertib. Berarti seorang guru menata agar tertib, terlihat terpaksa dan dipaksa. Sedangkan anak-anak itu tidak meyakini. Benar nggak sih kalau kata bu guru tuh jangan bawa uang banyak-banyak? Anak-anak itu tidak mengerti kenapa demikian. Dilarang ribut di kelas. Anak-anak kenapa? Padahal kalau kita lihat, menurut Ki Hajar Dewantara bahwa dunia anak tingkat SD adalah bermain. Di mana tujuan pendidikan adalah memerdekakan manusia, memanusiakan manusia. Manusia itu memiliki sifat dan karakter yang unik, dan setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda-beda dan sama rata. Bahkan dalam agama, manusia itu yang membedakan hanya derajatnya tentang keimanan, tentang pola pikir itu sama. Nah di sini menurut Gosen, tadi Diana Gosen, bahwa suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau motivasi secara intrinsik. Ini merupakan motivasi tingkat tinggi. Kenapa? Karena tidak ada unsur paksaan, iming-iming, penghargaan, apalagi imbalan. Ya, mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Yang kita lakukan setiap hari di kelas merupakan suatu perilaku yang setiap hari secara rutinitas kita laksanakan terus-menerus. Lama-kelamaan perilaku ini akan menjadi sebuah kebiasaan. Nah, kebiasaan ini lama-kelamaan akan menjadi budaya. Baik buruknya budaya tergantung dari kebiasaan yang diterapkan oleh seorang guru beserta warga kelasnya dalam melakukan aktivitas. Nah, keyakinan kelas itu sendiri merupakan sebuah integrasi atau integral dari visi misi sekolah, kebijakan sekolah, di mana implementasi yang dilaksanakan merupakan benar-benar terjadinya di dalam kelas. Contoh, visi kita menyunsung tinggi adiliyata tentang kebersihan. Maka nanti di dalam kelas kita menuliskan keyakinan kelas ini tentang kebersihan, menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah.
Nah, bagaimana mewujudkannya? Di sini ada beberapa poin cara untuk mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, ada keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Beda dengan kalau kita buat tata tertib, dilarang datang lebih dari jam 7.15. Kalau pada keyakinan kelas kita bilang datang tepat waktu, bisa lebih umum, universal. Yang ketiga, ada pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Selanjutnya ada keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga anak-anak atau warga kelas dapat mengingat apa saja keyakinan yang telah kelas sepakati. Selanjutnya ada keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Dan terakhir, karena sifatnya ini dinamis, berubah-ubah, maka bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Yang ini merupakan hasil dari keyakinan kelas di kelas 6 IM yang telah saya terapkan. Setelah anak-anak usul pendapat, dapat 7 poin. 7 poin tentang keyakinan kelas yang disepakati guru dan murid di kelas. Nah, keyakinan kelas ini merupakan modal dasar untuk nanti pembahasan di restitusi atau penyelesaian masalah yang ada di sekolah. Ada selalu menjaga kebersihan kelas dan halaman sekolah. Ini merupakan integrasi dari visi sekolah tentang kegiatan Adiwianto. Saling menghargai dan menghormati. Karena kelas 6 sudah bisa saling menghargai dan menghormati. Maksudnya tidak berantem, tidak berkelahi, atau saling meledek. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perubahan paradigma yang kita ambil di sini yaitu tentunya tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Next, kita ambil contoh dari kutipan filosofi Ki Hajar Dewantara. Perbandingan dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Jadi dari kutipan Ki Hajar Dewantara pada filosofi pendidikan, Ki Hajar Dewantara itu dijelaskan bahwa kita seorang pendidik itu diibaratkan sebagai seorang petani gitu ya, dimana petani itu dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman. Nah, tanaman di sini diibaratkan oleh siswa tersebut. Gitu. Pendapat lain juga dijelaskan oleh William Glasser. Beliau merupakan seorang psikiater yang berasal dari Amerika Serikat. Beliau mengatakan seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan diterima dan dicintai atau love and belonging. Yang ketiga itu kebutuhan freedom atau kebebasan. Dan keempat, kebutuhan kesenangan atau fun. Dan yang terakhir, kebutuhan penguasaan atau power. Nah, ketika 5 kebutuhan dasar ini terpenuhi oleh siswa kita, mereka akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, jika kebutuhan dasar tersebut tidak terpenuhi, maka apa yang akan dialami? Mereka akan mengalami emosi yang negatif, seperti merasa bosan, sedih, dan juga kecewa. Nah, yang pertama ini kebutuhan bertahan hidup atau survival. Kebutuhan dasar yang pertama ini kebutuhan yang berkaitan dengan fisiologis kita sebagai manusia untuk dapat bertahan hidup ya. Contohnya apa? Tadi ya makan ya, makanan, rumah. Agar murid dapat belajar dengan baik, tentunya kebutuhan mereka akan rasa aman,
pangan, sandang, dan papan pun harus terpenuhi. Kebutuhan yang kedua yaitu kebutuhan merasa diterima atau bisa disebut juga dengan love and belonging. Nah, kebutuhan akan diterima oleh baik kelompok ataupun komunitasnya. Baik itu kalau di rumah keluarga, teman, dan juga rekan kerja. Nah, di sini kita sebagai guru juga harus mampu menerima siswa kita apa adanya sesuai dengan kodratnya masing-masing. Karena setiap siswa itu unik gitu ya. Mereka mempunyai kodratnya masing-masing, memiliki kekuatannya masing-masing. Selanjutnya yang ketiga yaitu kebebasan atau membuat pilihan ya, freedom. Murid harus diberikan kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab juga atas apa yang dipilihnya. Nah, kebebasan di sini yang berarti yang harus kita pahami yaitu kesempatan untuk membuat pilihan. Jadi mereka dibebaskan untuk dapat membuat pilihan mereka gitu ya. Karena kebutuhan kebebasan pada dasarnya kebutuhan yang mandiri, pilihan, dan dapat mengendalikan arah hidupnya sendiri. Nah, yang keempat di sini kebutuhan kesenangan atau fun gitu ya. Bagaimana kalau misalnya kondisi kelas kita tidak menyenangkan? Tentunya tidak akan terjadi kebahagiaan ya, bosen ada terjadi ya. Nah, Glasser menghubungkan kebutuhan dan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Tentunya kalau siswa kita sudah happy, sudah senang dengan kita, mereka tentunya akan memiliki konsentrasi yang tinggi. Dan yang terakhir, ini penguasaan atau power. Murid yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka suka mengamati sebelum mencoba hal-hal yang baru. Nah, di sini ada contoh kasus ya. Ibu Ani, guru kelas 5 SD di Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Kelasnya Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makanan sehingga makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang Anda akan lakukan? Bu Lela, apa yang akan Bu Lela lakukan jika Bu Lela menjadi Bu Ani? Ya, terima kasih ya Bu Lela. Nah, dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ani sebaiknya ya mencari tahu terlebih dahulu ya. Tadi sudah dijelaskan juga sama Bu Lela ya. Kita sebaiknya menanyakan dulu alasannya mengapa siswa tersebut melakukan hal tersebut gitu ya. Apabila jawaban Agus karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, berarti di sini kebutuhannya adalah kebutuhan untuk bertahan hidup ya, atau survival. Yang kedua, apabila jawaban Agus karena ia senang temannya jadi jadi memperhatikan dia kebutuhannya, di sini kebutuhannya adalah kasih sayang. Dia ingin caper gitu ya, cari perhatian ke temannya gitu dengan cara ya tadi dia memaksa gitu. Ternyata dia di sini dia membutuhkan kebutuhan love and belonging atau kasih sayang, ingin diterima keberadaannya gitu ya. Nah, apabila jawaban Agus adalah ia merasa hebat karena sudah menakut-nakuti temannya dengan memaksa mengambil makanannya itu gitu ya. Nah, kebutuhannya ini adalah penguasaan, kekuatan atau power ya atas kemampuan apa yang telah dia lakukan gitu.
Nah, apabila jawaban Agus itu karena ia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya, karena selalu membawakan bekal yang itu aja, berarti kebutuhannya itu adalah kebebasan akan pilihan. Nah, selanjutnya yang terakhir, apabila jawaban Agus itu karena dia iseng gitu ya, iseng aja dia menikmati dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal gitu ya. Kebutuhannya adalah kebutuhan kesenangan. Kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi berakibat yang buruk pada perilaku siswanya gitu. Perilaku buruk murid itu tidak dapat dibiarkan, namun perlu dipahami dan ditindaklanjuti dengan cara mengajak murid untuk merefleksi agar mereka dapat belajar dari kesalahan. Mari kita bimbing murid-murid kita agar menjadi murid yang berdaya, seimbang, dan tentunya harus bahagia. Semoga kita semua bisa menjadi guru yang senantiasa dapat memberikan kebutuhan siswanya agar mereka dapat menerapkan pembelajaran yang menyenangkan dan tentunya harus bahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kali ini kita sudah masuk materi selanjutnya, materi yang kelima yang tadi sudah dibahas oleh teman-teman yang lain ya, tentang keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia. Di sini nanti saya akan menampilkan video-video permasalahan anak ya, nanti ada, dan gimana cara menyelesaikannya. Ya, sesuai dengan teori kontrol yang tadi sudah disampaikan. Jadi ada 5 posisi kontrol yang dalam teori Dian Goosen tersebut. Oke, untuk 5 posisi kontrol, jadi tujuannya itu ada suatu proses. Jadi suatu proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Jadi kita itu bisa bertanya kepada anak agar mengenali anak apa sih permasalahannya, bagaimana sih cara menyelesaikan masalah ini, seperti itu. Dan apa keyakinan kelas yang diyakininya. Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama yaitu, lanjut Bu Titi. Yang pertama yaitu ada posisi sebagai penghukum. Coba kira-kira dari 5 posisi ini kita ada di posisi yang mana? Yang pertama ada posisi sebagai penghukum. Yang kedua ada posisi pembuat merasa bersalah. Yang ketiga ada posisi sebagai teman. Ya, kita guru sebagai teman. Ada posisi sebagai teman. Yang keempat posisi sebagai pemantau. Dan yang terakhir posisi sebagai manajer. Nanti kira-kira ibu ada di posisi yang mana? Ini dari kelima posisi kontrol tersebut. Ya, oke. Posisi yang pertama yaitu posisi penghukum. Maka dipersilakan menyimak videonya. Kasusnya adalah siswa yang terlambat datang sekolah. Sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi guru sebagai posisi penghukum jika anak terlambat. Nah, ini penghukum ya. Jadi posisi penghukum itu kita menunjuk-nunjuk, menghardik, tidak memberikan kesempatan kepada siswa untuk menanyakan alasan kenapa sih bisa datang terlambat. Ya, jangan sampai kita sebagai guru menjadi sebagai penghukum. Nah, apa imbasnya dampak posisi penghukum ini? Murid itu akan menjadi pendendam. Karena dendam, jadi dia tidak menyukai guru dan tidak menyukai pelajarannya. Padahal dia suka matematika, tapi karena gurunya begitu, dia jadi gak suka dengan matematika karena gurunya sebagai penghukum. Oke, lanjut yang kedua sebagai posisi pembuat merasa bersalah. Naren. Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Maaf, Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Ini posisi pembuat merasa bersalah.
Jadi siswa itu jadi merasa bersalah gitu ya. Jadi suara itu cenderung lembut. Ya, jadi nanti gurunya akan ditegur kepala sekolah, nanti gimana jadinya, seperti itu ya. Dan selanjutnya guru akan menyatakan hal yang merasa kesalahan ada pada murid dengan membuat guru itu menderita tadi. Nah, itu posisi pembuat merasa bersalah. Nah, apa dampaknya? Jadi murid jadi merasa bersalah. Oke, lanjut yang ketiga, yaitu posisi sebagai teman. Naren! Kenapa Ibu? Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah, ini posisi sebagai teman. Nah, gimana posisi sebagai teman? Suara guru akan ramah, lebih dekat ya pada anak tadi. Larinya kenceng katanya. Berarti kalau misalkan larinya kenceng tidak akan terlambat. Padahal karena emang anaknya bangunnya kesiangan. Seperti itu ya. Jadi suara guru itu akan ramah, cenderung bersedak gurau untuk menghangatkan suasana. Dampaknya apa? Dampak murid akan bergantung kepada satu guru itu. Dan yang kedua, murid itu tidak mandiri. Ya, tidak bisa berpikir untuk dirinya sendiri di situ. Lanjut yang keempat, posisi sebagai pemantau. Naren! Ibu, Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Oke, yang keempat yaitu sebagai posisi pemantau. Terlihat di sini ada sebuah peraturan ya yang tidak boleh dilanggar dan ada konsekuensinya. Kenapa konsekuensi? Karena Naren ini terlambat 20 menit dan konsekuensinya adalah harus tinggal kelas ketika jam istirahat untuk menyusul 20 menit yang ketertinggalan tadi. Terus pemantau perlu senantiasa memantau. Jadi pada saat murid nanti diberikan sanksi, maka guru itu harus mengawasinya. Apa dampaknya? Dampaknya murid itu akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan yang dituju. Jadi mau menghitung konsekuensinya apa? Terus juga nilai kebajikannya juga karena ada hukuman itu, gitu. Jadi ada motivasi eksternal karena ada hukumannya. Jadi bukan motivasi intrinsik gitu atau internal. Oke, selanjutnya itu sebagai posisi manajer. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, itu yang kelima sebagai posisi manajer ya. Terlihat perbedaannya. Jadi posisi manajer itu suaranya menjadi netral, datar seperti tadi ya, tidak emosional juga. Terus juga tidak bernada tinggi. Jadi guru itu akan dengan tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan
bermakna agar membuka pikiran murid. Jadi guru itu menanyakan alasannya kenapa dia terlambat, terus juga keyakinan kelas apa yang dilanggar. Ya kan tadi keyakinannya menghormati orang lain gitu kan, seperti itu, atau menghargai waktu seperti itu ya. Jadi ada hubungannya dengan keyakinan kelas yang tadi sudah disampaikan. Kira-kira apa nih keyakinan kelas yang sudah dilanggar? Terus bagaimana cara menyelesaikan masalah ini? Kita bareng-bareng bersama dengan anak menyelesaikan masalah ini. Guru itu memilih murid untuk menyelesaikan masalahnya secara mandiri. Nah, dampaknya murid itu akan mandiri dan percaya diri dan dapat memecahkan masalahnya sendiri. Nah, kira-kira posisi kontrol mana yang paling ideal dan yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Manajer. Coba kalau saya tanya, kira-kira ibu sekarang posisi guru sebagai posisi yang mana kira-kira? Coba. Bu Enda penghukum. Bu Ina sebagai apa coba? Kalau menyelesaikan masalah itu tadi sesuai dengan yang tadi. Semuanya ada. Paling posisi teman ya Bu Ina ya. Lebih enak. Bu Umi yang kelas 1 mungkin pernah posisi mana? Nah, ini yang paling ideal yaitu posisi manajer. Jadi guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid. Jadi jangan langsung satu arah, tapi dua arah antara guru dengan muridnya. Diberi kesempatan kepada anak untuk menjelaskan. Itu seperti itu. Jangan langsung menghakimi sendiri dan memerdekakan murid. Jadi di sini semoga gambaran 5 posisi kontrol tadi menjadi refleksi untuk kita semua, bisa jadi untuk pelajaran untuk kita semua supaya dapat menyelesaikan masalah dengan penuh tanggung jawab, terus juga bisa memerdekakan murid, tidak menghakimi sendiri. Seperti itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pembelajaran ke-6 ini yaitu sesi terakhir dari eksplorasi konsep budaya positif tentang segitiga restitusi. Kalau disebutkan segitiga itu simbolnya bagaimana? Pasti begini kan? Ya, bukan begini. Ya, bukan. Nah, kenapa harus segitiga? Memang karena ada tiga bagian ya. Dan kenapa harus restitusi? Apa restitusi itu? Restitusi kalau dari Kamus Besar Bahasa Indonesia itu mengambil bagian, proses mengembalikan keadaan siswa, mengakui kesalahannya untuk merubah kesalahannya. Nah, itu segitiga restitusi. Nah, diawali dari menstabilkan identitas. Ada 3 komponen ini, kemudian ada validasi kebutuhan berkaitan dengan materi yang tadi, kemudian yang terakhir itu menanyakan keyakinannya. Kita lihat contoh video berikut. Ini contoh posisi manajer. Siang Sarah. Siap, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi, keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Oke, sudah Ibu Bapak tonton tadi video yang ditayangkan.
Boleh, silakan komentarnya. Bu Ina, kira-kira komentarnya apa sih video tadi tuh? Awalnya kan anaknya emosi ya dengan merasa, tapi satu memberikan apa ya, pemahaman kepada anak tersebut gitu. Terima kasih Bu, luar biasa. Jadi masalahnya dari anak sendiri, kemudian yang berpikir pun anak gitu, dan solusinya pun dari anak, bukan kesalahan anak. Kamu nih ya, gitu kan? Lambat lagi, nyontek lagi, nggak ngerjain PR lagi, keluar kelas, kerjain di luar. Jadi si anak masuk nggak dapat materi baru. Kita coba yang seperti ini, posisi manajer. Jadi yang punya masalah si anak, kemudian diajak berpikir oleh gurunya, dituntun. Ya, setelah dituntun si anak mulai terbuka, oh seperti ini. Kira-kira yang harus dilakukan itu apa sih? Menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi membangun kepercayaan dirinya. Nah, guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, nak. Tidak ada manusia yang sempurna. Siapa yang salah, Bapak lebih tertarik untuk menyelesaikan masalahnya, bukan siapa yang salahnya. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bisa bersikap baik kepada dirimu sendiri? Seperti itu. Selanjutnya, setelah identitasnya stabil, kemudian validasi kebutuhannya. Membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya. Ketika anak melakukan kesalahan, berarti ada kebutuhan anak yang tidak terpenuhi. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic need. Kalau si anak sudah terpenuhi lima-limanya, yakin kita tidak ada masalah anak tersebut. Ya. Kalau ada anak-anak yang bermasalah, pada dasarnya bukan bermasalah di sekolahnya, ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Nah, guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan yang lebih buruk seperti tadi si siapa tuh? Misalnya Sarah, kamu bisa melakukan hal ini yang lebih buruk, nak. Gitu, nah, tapi kamu tidak melakukannya. Iya Pak, akhirnya tensinya pun meredah ya. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukan. Iya Pak, orang saya diledek makanya saya sikut misalnya gitu kan. Orang saya dikerjain makanya saya tendang dan sebagainya. Tapi apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru, ya kan? Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Kemudian menanyakan keyakinan. Jadi sebelum harusnya kita membuat keyakinan dengan anak-anak kita harusnya seperti apa. Dan itu dilahirkan dari ide-ide mereka tersendiri tanpa kita. Nah, harus mengerjakan PR sebelum masuk sekolah. Pekerjaan rumah bukan pekerjaan sekolah. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial, nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas, di sekolah kita? Pasti anak-anak ingat, ya, menyebutkan atau ditempel yang gede. Nilai-nilai umum atau universal apa yang telah kita sepakati, si anak pun mungkin mengingat. Kemudian nilai kelas yang ideal itu seperti apa sih? Anak pasti kan menjawabnya yang tentram Pak, anak-anak ngerjain PR dan menghormati guru. Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Ketika melakukan kekerasan ataupun berbuat tidak baik terhadap temannya, ketika ditanya balik apa sih yang kamu rasakan? Pasti jawabannya yang keluarnya hal-hal yang positif ya. Terus kamu menjadi orang yang seperti apa? Ditanyakan kembali. Kamu nak mau jadi orang seperti apa sih? Pastikan walaupun cita-cita itu hal yang baik-baik yang diucapkan, nggak mungkin dia saya mah pengen jadi penjahat aja deh, preman pasar dan sebagainya. Intervensi 30 detik. Nah, jadi intervensi seperti memberikan arahan ataupun menasehati ya, tapi tidak terlalu lama. Takut anak-anak ngantuk juga gitu kan. Intervensi ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula. Jadi memotivasi dengan cukup singkat dan dengan cara non konfrontatif, jadi enggak seperti dimarahin gitu. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang diajukan biasanya dikemukakan oleh seorang pemantau atau manajer ya. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Pasti anak jawab, mau Pak. Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan ketika orang meledek? Apakah kamu mau orangnya menjadi seorang peledek? Pastikan tidak gitu kan.
Kemudian apakah kamu bisa mengubah kegiatan atau perilaku yang saat ini menjadi sikap yang lebih baik membantu? Atau apakah wajar membuat kesalahan? Pasti wajar seorang manusia berbuat salah. Bisakah kita memperbaikinya? Insya Allah bisa. Apa yang kamu lakukan saat ini sesuai? Belum tentu gitu kan. Kemudian kapan kamu siap untuk mulai? Hari ini dan seterusnya gitu. Karena positif keyakinan kemudian percaya diri sudah kembali kepada anak tersebut. Kemudian sepertinya kamu punya masalah. Mungkin ada anak yang murung, yang biasanya ceriwis kok tiba-tiba diem gitu. Biasa mungkin punya masalah, saya bisa bantu apa, diajak curhat dan sebagainya. Kemudian apa yang bisa saya bantu agar kamu bisa melakukannya. Kemudian bagaimana kamu ingin diperlakukan pada kegiatan ini? Bisakah kamu melakukannya? Jadi kita ajak sharing, kita ajak diskusi si anak itu tanpa kita menjudge, oh kamu ini salah nak, kamu memang diciptakan sudah bersalah nak, jadi sampai kapanpun kamu itu bersalah nak. Ya, kayaknya kehilangan tidak ada satu dari kamu itu di kelas ini memperbaiki rata-rata kelas. Memang ada bibit unggul, ada bibit kurang unggul, itu dasarnya. Tapi bagaimana kita memupuknya? Kalau bibitnya kurang unggul, kemudian kita pupuknya dengan rajin, dengan telaten, insya Allah menjadi yang unggul. Ada kata-kata motivasi entah dari mana ya. Guru yang baik itu bukan guru yang pintar ataupun bukan guru yang berprestasi. Guru yang baik adalah guru yang mampu memberikan motivasi dan menginspirasi sehingga anak menjadi orang-orang yang seperti apa yang kita harapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya topik yang telah disampaikan, maka berakhir pula lah rangkaian kegiatan kita di acara diseminasi budaya positif di sekolah. Mudah-mudahan apa yang kita sosialisasikan hari ini mampu diterapkan, diimplementasikan di kelasnya masing-masing.